بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim As-Sholihin, yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim As-Sholihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lama saya tidak ke As-Sholihin, Bu, tapi wajah-wajahnya tidak asing, ibu-ibu sekalian. Sering ketemu di Alamin juga, ibu-ibu sekalian. Ya, alhamdulillah Majelis Taklim As-Sholihin ini masih tetap berlangsung. Itu tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah pengajian berjalan, udah selesai, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan meninggal dunia, Bu. Nggak ada orang yang nggak mati, ibu-ibu sekalian. Semua pasti mati, ibu sekalian. Iya, camat, ibu sekalian. Camat itu calon mati. Kita semua ini camat, ibu sekalian, calon mati. Nggak ada orang yang kuat, kebal, lalu nggak mati, itu nggak ada, ibu-ibu sekalian. Sehebat apapun, sekuat apapun, pasti akan meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita semua pasti akan merasakan kematian. Namun datangnya kita tidak tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Ya, tidak tahu, ibu-ibu sekalian. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian, kita harus mempersiapkan diri, ibu-ibu sekalian. Lanjutan ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Sungguh ia telah sukses, ibu-ibu sekalian. Jadi balasan yang sempurna itu adanya di akhirat, ibu-ibu sekalian. Di dunia ada koruptor, lepas dari hukum dunia, tapi tidak mungkin lepas dari hukum akhirat, ibu-ibu sekalian. Di dunia ada yang membunuh, lalu pengadilan
memvonis bebas orang itu tidak bersalah. Dia bisa lepas dari hukum dunia, tapi tidak bisa lepas dari hukum akhirat, ibu-ibu sekalian. Jadi semua balasan baik maupun buruk semua akan dibalas di akhirat nanti, ibu-ibu sekalian. Begitu juga kebaikan, ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sekalian bersedekah lalu rezekinya lancar, itu balasan yang sedikit, ibu sekalian. Balasan yang besarnya nanti di akhirat jauh lebih besar lagi, ibu-ibu sekalian. Jadi balasan di dunia itu tidak sempurna, baik balasan kejahatan maupun balasan kebaikan, ibu-ibu sekalian. Ada orang yang baik lalu dihormati orang, hidupnya tenang, itu balasan Allah di dunia yang sedikit, ibu sekalian. Balasan sempurnanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik kebaikan maupun keburukan di dunia dibalas, di akhirat pun dibalas. Tapi kalau di akhirat balasannya sempurna dan memuaskan, ibu-ibu sekalian. Balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah itu Rasul jelaskan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surganya Allah itu tidak pernah dilihat telinga, tidak pernah dilihat mata, ya berarti ibu-ibu nggak ngantuk. Ya. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati tentang wujud yang sebenarnya. Jadi misalkan kita membayangkan surga mungkin kayak gini ya, kayak dunia fantasi ya, kayak gini ya. Nah kayak gini itu masih jauh lebih indah karena nggak bisa dibayangin, ibu sekalian, keindahannya. Kalau kita masih bisa membayangkan keindahan yang indah-indah, taman yang indah-indah, maka itu belum apa-apanya dengan nikmatnya surga, ibu sekalian. Surga lebih indah dari yang kita bayangkan, ibu sekalian. Jadi kalau kita membayangkan surga itu seperti taman, di dunia kita melihat misalkan rekreasi, pernah melihat Cibodas, pernah melihat Taman Bunga Nusantara, pernah melihat dunia fantasi, itu belum seberapa dengan nikmatnya surga, ibu sekalian. Karena tidak bisa dibayangkan dengan hati, ibu sekalian. Tidak bisa dibayangkan dengan pikiran keindahan surga itu, ibu-ibu sekalian. Allah jelaskan di dalam ayat ini, orang yang dijauhkan dari neraka, orang yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh ia telah sukses. Jadi orang yang sukses itu orang yang sudah terhindar dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita di dunia kaya, Bu, mau apa aja ada, mau beli apa saja bisa, mau melakukan apa saja mudah. Terus meninggal, masuk neraka, dapat siksa kubur. Senang nggak, Bu? Enggak senang, meskipun tadinya senang-senang di dunia, tapi ketika sudah di alam kubur lain urusan. Yang tadinya dihormati di alam kubur disamakan, ibu-ibu sekalian. Tergantung amalnya, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang sukses itu adalah lebih mudahnya orang yang husnul khotimah, ibu-ibu sekalian. Orang yang pada akhir hayatnya dia sedang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Maka jadilah kita orang yang sukses, yaitu orang yang husnul khotimah. Meskipun duit kita banyak, kalau su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, ibu sekalian, itu penderitaan yang terus menerus, ibu sekalian. Ada doa yang diajarkan oleh ulama dan bagus juga untuk kita amalkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat saya atau akhir hayat kami husnul khatimah, ibu sekalian. Doanya mudah kan, Bu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu doa yang diajarkan oleh ulama kita agar kita
husnul khotimah ibu-ibu sekalian. Nah itu kita baca juga ibu-ibu sekalian, bisa sesudah sholat kita baca ibu sekalian, atau di tempat lain kita bisa sering membaca doa itu, karena tujuannya adalah agar kita husnul khotimah. Jadi kalau kita husnul khotimah itu sukses. Jadi sekarang belum ada yang sukses ibu sekalian, termasuk saya belum sukses. Orang yang taat kepada Allah lalu dia sombong, lalu dia meremehkan orang lain, lalu ada yang bermaksiat, dia anggap tidak selevel dengannya. Ada orang yang berbuat salah, dia anggap lebih rendah dari dirinya. Itu belum tentu selamanya ibu-ibu sekalian. Bisa jadi Allah balikan hati orang yang maksiat lalu taat pada Allah, orang yang maksiat lalu bertobat kepada Allah, lalu orang yang sering di majelis taklim lalu dia sombong, Allah balikan kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, meskipun kita sudah hadir di majelis taklim, sholat 5 waktunya tidak putus, kemudian tahajudnya kita lakukan, senang baca Quran, tetap nggak boleh sombong. Kalau ada orang yang berbuat salah, keinginan kita bukan menjatuhkan. Nah, jangan seperti yang ada di medsos ibu sekalian. Ada yang salah, dijatuhkan, diviralkan. Itu setiap ada yang salah seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah ini kurang bagus. Kita nggak usah ikut-ikutan ibu-ibu sekalian. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ini ada kesalahan nih, entah itu ulama, entah itu orang biasa, kita ikut viralkan. Nah kita bagian yang tidak ikut-ikutan memviralkan yang tidak perlu ibu-ibu sekalian. Jadi hal-hal yang nggak perlu berhenti di HP kita, nggak usah diviralkan ibu-ibu sekalian, nggak usah ikut-ikutan memviralkan, biarlah orang lain. Urusan kita mah ibadah selamat akhirat, udah gitu aja ibu-ibu sekalian. Jangan kita menjatuhkan orang lain karena ada orang lain yang berbuat salah ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita ikut memviralkan hal-hal yang memang tidak baik ibu-ibu sekalian, atau menjatuhkan orang, itu kita hindari. Tujuan kita selamat akhirat, udah itu aja bu. Kita selamat akhirat, mengurangi dosa kita ibu-ibu sekalian. Jadi kita semua adalah akan meninggal dunia, dan kita akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan kita di dunia ini ibu-ibu sekalian. Lanjutan ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi dunia ini kesenangan yang menipu ibu sekalian. Sebentar saja lalu kita meninggal dunia, lalu baru sadar kalau setelah meninggal dunia itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi seperti mimpi ibu sekalian. Orang kalau lagi mimpi bu, nggak tahu kalau dia lagi mimpi. Mimpi misalkan punya duit banyak, kita anggap tuh beneran ibu sekalian, beneran punya duit banyak. Begitu bangun tidur, duitnya nggak ada ibu sekalian. Misalkan kita mimpi dikejar-kejar macan, dikejar-kejar harimau, kita takut. Lalu kita bangun, ketakutan itu sudah selesai ibu sekalian. Nah ketika kita meninggal dunia, itulah kehidupan sebenarnya. Dunianya seperti mimpi ibu sekalian. Kekayaan yang banyak nggak dibawa, suami yang ganteng, istri yang cantik nggak dibawa ibu sekalian, rumah yang mewah nggak dibawa. Lalu ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baru kita sadar, oh inilah kehidupan sebenarnya ibu sekalian. Selanjutnya kita nggak punya pilihan selain kita menjalani proses ibu sekalian. Kalau sekarang kita punya pilihan ibu sekalian, mau taat kepada Allah kita diberi pilihan, mau bermaksiat kepada Allah kita masih diberi pilihan ibu sekalian. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak ada pilihan lain kecuali kita menjalani proses ibu sekalian. Yang baik akan diproses lalu nanti masuk ke dalam surganya Allah, amin. Dan yang
yang buruk akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Jadi ini umur itu kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk menambah amal soleh, ibu-ibu sekalian, kesempatan kita untuk bersedekah, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita diberi umur lalu tidak beramal soleh, lalu tidak bersedekah, lalu tidak berbuat baik, tidak ibadah kepada Allah, padahal itu adalah bekal akhirat, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita seperti orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di akhirat berkata, ya laitani, aduh celaka saya. Coba saja dulu saya ini jadi tanah, tidak jadi manusia, pasti tidak dimintai pertanggungjawaban. Jadi orang yang durhaka kepada Allah, dia menyesal jadi manusia, Bu. Kalau dia jadi hewan, kalau dia jadi tanah, tidak dijadikan manusia, pasti tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi penyesalan di sana, di akhirat nanti sudah terlambat. Kalau sekarang belum terlambat, ibu sekalian, maka kita perbanyak beramal untuk kehidupan akhirat, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan lagi orang yang durhaka kepada Allah, dia berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, tangguhkanlah ajalku sebentar saja ya Allah. Saya mau bersedekah dan saya mau menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika dicabut nyawanya, dia minta kepada Allah, ya Allah sebentar saja ya Allah, saya mau sedekahin uang kita, saya mau sedekahin uang saya ya Allah, saya akan menjadi amal soleh, saya mau taubat dulu ya Allah. Pada saat itu sudah terlambat, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sekarang belum terlambat, ibu-ibu sekalian, belum terlambat untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menuju akhirat adalah suatu perjalanan yang pasti terjadi, ibu-ibu sekalian. Rasul berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini kita disuruh mencari bekal. Apa bekalnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita bahagia. Bahagianya di dunia dan di akhirat. Takwa kita semua sudah tahu, ibu sekalian. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Udah segitu aja, ibu sekalian. Ternyata simpel. Yang Allah perintah, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Udah selesai, ibu sekalian. Allah perintahkan kita sholat, kita laksanakan sholat dengan baik. Allah perintahkan kita bayar zakat, jangan sampai kita tidak bayar zakat, ibu sekalian. Kalau zakat dengan sedekah itu beda, ibu sekalian. Kalau sedekah itu kita berapa aja boleh, dikit banyak boleh, ibu sekalian. Tapi kalau zakat itu hukumnya wajib dan ada hitungannya, ibu sekalian. Kalau zakat fitrah itu sebelum malam takbiran atau paling akhir di malam takbiran kita membayarkan, itu masih sah, ibu-ibu sekalian. Nah, dari awal Ramadan kita sudah boleh bayar zakat, ibu sekalian. Jadi dari awal Ramadan sudah boleh sampai malam takbiran, atau lebih mepetnya adalah sebelum sholat Idul Fitri, ibu-ibu sekalian. Itu masih boleh, ibu sekalian. Kelupaan misalkan, atau misalkan gini, tadinya nggak punya beras, terus dapat beras, jadi wajib, ibu-ibu sekalian.
tadinya kan nggak punya beras, terus oleh panitia dikasih. Nah, karena punya jadi wajib ibu-ibu sekalian. Tapi umumnya wajib ibu sekalian. Kenapa umumnya wajib? Karena orang yang punya makan hari ini dan besok masih punya, itu kaya, itu wajib bayar zakat fitrah ibu-ibu sekalian. Jadi hampir semua kaum muslimin bayar zakat fitrah ibu sekalian. Karena yang sekarang masih punya buat yang dimakan, punya duit, lalu besok masih punya, maka dia kaya dan dia wajib bayar zakat fitrah ibu sekalian. Nah, kalau zakat mal itu kita hitung ibu sekalian, kita hitung per tahun. Hitung per tahun itu kelamaan biasanya lupa. Ulama membolehkan per bulan. Paling enak itu hitungan per bulan ibu sekalian. Karena per tahun itu lupa ibu sekalian. Penghasilannya berapa, lalu sudah sampai nisab belum, lalu dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tidak termasuk rekreasi, nggak termasuk jalan-jalan, nggak termasuk. Setelah itu masih punya, dari situlah 2,5% dari itu kita keluarkan untuk yang untuk sesuai dengan ketentuan ibu sekalian, yaitu 8 asnaf atau 8 golongan fakir miskin. Lebih mudahnya fakir miskin saja. Jadi 2,5% untuk fakir miskin, dan itu harus kita hitung ibu sekalian. Nah, kalau kita niat zakat, ini niat zakat, ternyata kelebihan jadi sedekah ibu sekalian. Tapi kalau niatin sedekah, zakatnya belum pernah, itu nanti di akhirat dituntut ibu-ibu sekalian. Jadi utamakan zakat ibu-ibu sekalian, selebihnya baru sedekah ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita misalkan sedekahnya rajin lalu zakat nggak pernah karena nggak ngerti atau karena nggak tahu, naudzubillah, nanti di akhirat tetap dituntut nggak pernah bayar zakat. Padahal zakat itu wajib, lalu sedekah itu sunnah. Maka tiap bulan kita 2,5% dari penghasilan keluarkan niat zakat, selesai. Misalkan itu lebih, Allah otomatis menganggap itu sedekah ibu-ibu sekalian. Jadi untuk lebih mudahnya per bulan ibu sekalian, meskipun yang wajib itu per tahun, tapi per tahun itu kan ribet ngitungnya ibu sekalian. Dihitung per bulan, lalu sekian, lalu dizakatkan ibu-ibu sekalian. Jadi 2,5% dari keuntungan bersih harta kita itu wajib dizakatkan. Lalu setelah itu kita memperbanyak sedekah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak zakat itu rukun Islam. Rukun Islam berarti kalau meninggalkannya dosanya besar. Sama dengan sholat. Salat itu rukun Islam. Rukun Islam ditinggalkan dosanya besar ibu-ibu sekalian. Jadi dosa besar itu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu yang Allah perintahkan dia kerjakan. Yang Allah larang dia tinggalkan ibu-ibu sekalian. Semua yang Allah larang pasti bahaya. Jadi pasti bahaya, pasti tidak bermanfaat buat manusia, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang judi, kita tinggalkan perjudian ibu sekalian. Judi itu ada yang offline, ada yang online ibu sekalian. Yang ramai sekarang online ibu sekalian. Kita nggak usah ngurusin orang lain dulu. Kok aparat ikut terlibat judi online, kita nggak bisa ngeberantas, udah urusan kita, jangan ikut-ikutan ibu sekalian. Anak kita ketahui, kita ini generasi tua, gaptek soal internet, gaptek soal handphone. Tapi anak-anak kita itu ngerti segala macam ibu sekalian, karena generasinya sudah berbeda. Nah, kita jaga anak-anak kita ibu sekalian, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah judi online ibu sekalian. Judi itu kalau dilarang oleh Allah pasti bahaya. Artinya nggak akan menguntungkan orang yang berjudi tersebut ibu sekalian. Misalkan ada orang judi, lalu dia dapat duit banyak, lama-lama juga habis ibu sekalian. Lalu dia mikir ketagihan, pasang lagi. Jadi dapat banyaknya
habis buat pasang lagi ibu sekalian. Itu yang sering terjadi. Apalagi kalau kalah, lebih bahaya lagi ibu sekalian. Lebih bahaya lagi, motor dijual, bahkan ada yang iya, jadi banyak korbannya ibu sekalian. Yang Allah larang itu tinggalkan perjudian, lalu Allah larang zina, kita tinggalkan perzinaan ibu sekalian. Allah larang minum-minuman keras, Allah larang narkoba, kita tinggalkan itu semua. Dan ternyata kita tidak cukup, hanya diri kita sendiri ini tidak cukup. Anak-anak kita juga perlu kita larang untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, saya diingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita nggak cukup hanya diri kita yang soleh, lalu anak-anak kita mau gimana saja terserah, itu nggak boleh ibu sekalian. Anak-anak kita juga harus kita solehkan ibu sekalian. Harus kita berusaha untuk kita didik, kita ajarkan agama, bisa baca Quran ibu-ibu sekalian, bisa baca Quran, bisa sholat dengan baik, tiap hari kita bimbing jangan sampai ke arah yang negatif. Terutama yang utama itu anak kita harus bisa baca Quran ibu sekalian, harus bisa sholat. Udah itu aja ibu sekalian. Nanti baca Quran dan sholatnya itu akan melindungi anak tersebut dari hal-hal yang negatif ibu sekalian. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, kita biasa-biasa saja. Jangan ibu sekalian, harus sampai bisa. Lebih bagus ya kalau baca Quran, kalau ngajarin Quran orang tuanya langsung ibu sekalian. Tapi orang tua ada yang sibuk, ada yang nggak bisa ngajarin Quran, bisa ke guru ngaji. Tapi kalau sekalipun ke guru ngaji ibu sekalian, lebih baik dipantau. Kenapa dipantau? Guru ngaji itu umumnya ibu sekalian, guru ngaji itu umumnya satu melayani sekian puluh orang ibu sekalian. Misalkan 30, 40, 50 satu orangnya ibu sekalian. Lalu memantaunya itu akan sulit ibu sekalian. Tapi kalau di rumah ibu sekalian kan nggak mungkin satu orang punya anak 15, jarang ibu sekalian. Paling punya anak 1, 2. Iya zaman dulu ibu sekalian. Iya zaman dulu banyak ibu sekalian. Paling 1, 2 kita pantau, 1, 2 anak kita harus bisa Quran, harus bisa baca Quran, itu lebih mudah ibu-ibu sekalian. Jadi meskipun kita ke guru ngaji, kita tetap pantau anak kita harus bisa baca Quran, karena itu bekal, karena itu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ibu sekalian. Jadi kita tidak cukup hanya diri kita sendiri yang soleh, tapi anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh ibu sekalian, yaitu dengan kita mengajikan anak-anak kita ke pengajian-pengajian yang ada, atau juga ke sekolah agama ibu sekalian. Sekolah agama itu madrasah maksudnya ibu sekalian. Jadi kita masukkan ke madrasah itu lebih aman daripada sekolah umum ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena sekolah umum itu sekian banyak pelajaran agamanya cuma 2 jam ibu sekalian, sangat sedikit. Padahal agama kita bisa bayangkan, baca Quran, akhlak, Quran hadis, ibadah digabung jadi satu menjadi agama. Nah itu kan yang didapat, ya nggak dapat apa-apa ibu sekalian. Tapi kalau kita dimasukkan ke madrasah itu dipisah-pisah ibu sekalian. Agama itu dipisah-pisah. Ternyata ada bahasa Arab, ternyata ada Al-Quran, ternyata ada hadis, iya, fikih, tajwid dan lain sebagainya, itu dipisah-pisah. Dan jadi kalau anak kita belajar di madrasah, kita
sudah lebih aman daripada sekolah umum, ibu-ibu sekalian. Jadi anjuran saya masukkan anak-anak itu ke madrasah, ibu-ibu sekalian. Ntar nggak dapet KJP. Ya KJP sekarang lagi dicabut. Ya, ibu-ibu sekalian, itu kedua, ibu sekalian. Itu kedua. Yang penting kita, yang penting solehnya dulu, ibu sekalian. Madrasah juga ada KJP-nya, ibu sekalian. Ada sama. Jadi baik negeri maupun swasta ada. Jadi tidak jadi masalah, ibu sekalian. Kalaupun ternyata nggak ada, ya ini perjuangan kita, ibu sekalian. Perjuangan untuk agar anak-anak kita soleh itu kita harus berjuang. Di antaranya adalah untuk menunjang pendidikan agama anak-anak kita, ibu sekalian. Jadi kita berusaha, niat anak-anak kita harus bisa baca Quran. Umumnya ini generasi sudah punya cucu atau cicit ini di sini. Ya, jadi ya, anak-anak kita meskipun sudah berkeluarga, kita bimbing. Kita bimbing itu bukan berarti kita maksa, ibu sekalian. Harus gini, harus gini. Ayo. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Jadi anak kalau ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak sudah berkeluarga, kita bisanya menasehati, nggak bisa lebih dari itu, ibu sekalian. Terus udah nggak apa-apa. Iya, itu kedengeran. Nah, oh iya, kesempatan minum dulu. Ya nggak apa-apa deh. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita, anak kita sudah berkeluarga, maka kita hanya bisa menasehati, nggak bisa ngatur-ngatur, ibu sekalian. Jadi nggak bisa ngatur sampai ke cucu, itu nggak bisa, ibu sekalian. Tes. Udah nggak apa-apa. Tes. Iya. Baik. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita sudah berkeluarga, kita hanya bisa menasehati, tidak bisa ikut-ikutan campur urusan ini cucu harus begini, cucu harus begini, udah nggak bisa, ibu sekalian, karena mereka punya wewenang, ingin wewenangnya itu kita jaga juga, ibu sekalian. Jadi misalkan anak kita ternyata mendidiknya salah, kita nasihatinya nggak boleh di depan anak dia, tidak di depan anaknya atau cucu kita, ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan mudah-mudahan wilayah kita dijaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيا والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعثنا من الشر والإسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جلد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus kebanggaan NU. Bapak Agus kebanggaan